Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai lebih jauh, mari kita dengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh saudari kita, Kak Sofia. Kak Sofia, apakah sudah siap? Sudah. Apakah terdengar? Dengar. Pada Kak Sofia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, syukron Kak Kamila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Barakallahu adzim. Barakallah kepada Kak Sofia. Mudah-mudahan yang membacakan dan mendengarkannya dapat mendapatkan keberkahan di pagi hari ini. Teman-teman, nggak kerasa sudah hampir H-6 ya, atau H-5. H-6 menuju Ramadan 1446 Hijriah. Mungkin teman-teman nggak kerasa yang tiba-tiba, oh udah Ramadan lagi nih. Apa aja sih yang udah aku siapkan untuk menyiapkan Ramadan bulan nanti gitu. Ketika teman-teman Ramadan tahun lalu ternyata banyak yang belum mencapai targetnya, target tilawahnya, target menghafal, atau mungkin target-target sunah-sunahnya juga masih dikit dilakukan. Nah, di sini teman-teman Keyline dari Arunika Project sendiri memberikan wadah kepada teman-teman semua untuk dapat mengisi dan menghidupi bulan Ramadan teman-teman nanti. Dan tentunya seperti teman-teman tahu ya, program ini juga gratis. Program ini khusus untuk muslimah, tapi nanti ada kajian-kajian umum yang bisa diikuti oleh teman-teman di luar Aronika Project dan di luar peserta Kilain secara gratis. Jadi memang seperti yang teman-teman tahu, kalau program Kilain ini ada beberapa program yang ditawarkan ya, nanti akan disampaikan oleh salah satu teman kita. Nah, sebelum kita lebih jauh mengenal tentang Kilain, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita akan berkenalan dulu dari tim-tim Kilain, kakak-kakak mentor, dan nanti dari para peserta Kilain. Jadi kita stop share dulu biar makin kelihatan ya wajah-wajah cantik pada pagi hari ini. Oke, sebelum lebih jauh, kita kenalan dulu. Mungkin aku belum kenalan ya tadi ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Kamila, salah satu tim dari Kilain. Di sini nanti akan menemani teman-teman selama bulan Ramadan. Nah, di sini aku juga nggak sendiri. Di sini ada beberapa tim Kilain dan beberapa kakak mentor. Untuk tim Kilainnya kita ada Kak Ana. Kak Ana mungkin boleh perkenalan diri dulu. Ya, terima kasih Kak Kamila. Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Ana Rufaida. Teman-teman bisa panggil Ana. Saat ini diamanahkan untuk menjadi salah satu tim Kilain yang nantinya juga akan membersamai teman-teman selama program Kilain berlangsung. Jadi, seperti yang tadi Kak Kamila bilang gitu ya, di bulan Ramadan kemarin gitu mungkin ada beberapa target yang teman-teman ingin capai, tapi ternyata belum sempat terselesaikan gitu semuanya. Dan di sini kita semuanya bisa sama-sama memanfaatkan wadah ini ya untuk memaksimalkan bulan Ramadan kita dengan berinteraksi bersama Al-Quran seperti yang sudah aku lihat nih di beberapa motivasi dan juga alasan teman-teman kenapa ingin mengikuti Kilain, kemudian apa nih targetnya selama Kilain berlangsung, rata-rata itu Masya Allah ingin
memiliki interaksi yang lebih baik lagi bersama Al-Quran, ingin memiliki lingkungan yang memang support juga gitu ya untuk kita sama-sama berinteraksi bersama Al-Quran. Jadi semoga nanti dengan bergabungnya beberapa teman-teman nih yang dari banyak kota juga ya, semoga nanti itu juga bisa memicu semangat kita untuk, oh iya ada teman aku dari Riau nih, ada teman aku dari Bandung, ada teman aku dari situ Bondo, ada yang kuliah dari situ. Nah, itu semuanya sama-sama kita punya teman-teman muslimah dari banyak tempat yang memiliki keinginan yang sama untuk berinteraksi bersama Al-Quran dengan lebih dalam kayak gitu ya. Semoga itu bisa kita maksimalkan dan manfaatkan dengan semaksimal mungkin dan semoga ini bisa sama-sama memberikan manfaat gitu ya untuk teman-teman semua. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Ana. Kemudian kita lanjut ke kakak-kakak mentor kita. Di sini mungkin yang terdekat dulu ya di aku ada Kak Aulia nih. Kak Aulia silakan boleh memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan Waalaikumsalam. saya Aulia Rizkia, biasa dipanggil Aul. Di sini saya sebagai mentor Kilain ya, teman-teman. Nanti kita berjumpa. See you. See you juga Kak Aulia. Terima kasih banyak. Kemudian di sini ada Kak Safira. Kak Safira boleh Kak Safira memperkenalkan diri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan ya, nama aku Safira Isnaini. Aku sekarang domisilinya lagi di Riau. Nanti kita ketemu ya di kelompok 9 insya Allah. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Safira. Jadi nanti di sini juga ada pembagian kelompok ya teman-teman. Jadi teman-teman harus stay tune aja untuk mengetahui di mana kelompok teman-teman selama bulan Ramadan. Oke, selanjutnya di sini ada Kak Rizka Aulia Rahayu. Silakan Kak Rizka. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan nama saya Rizka Aulia Rahayu, bisa dipanggil Rizka insya Allah. Nanti akan membersamai teman-teman semua selama bulan Ramadan. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Rizka. Oke, selanjutnya di sini ada Kak Aminah. Kak Aminah boleh Kak Aminah, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Aminah dari Bandung. Insya Allah saya di sini akan menemani para teman-teman ya yang kelompoknya dua. Itu aja mungkin untuk perkenalan saya hari ini. Oke, terima kasih banyak Kak Aminah. Selanjutnya di aku ada Elsa. Kak Elsa boleh Kak Elsa. Silahkan. Suaranya agak kecil Kak Elsa. Masih kecil. Mungkin kalau pakai headset dilepas dulu aja. Oh, sepertinya memang audionya ada agak bermasalah. Nggak apa-apa Kak Elsa dilanjut aja perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya akan bersama teman-teman dan belajar bersama dan bisa menikmati dengan lebih ceria, lebih semangat lagi dalam menghafal dan membaca. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Elsa. Kemudian setelah Kak Elsa di sini aku lihat ada Kak Atikah. Kak Atikah, boleh silakan Kak Atikah. Maaf Kak, sebelumnya suara aku kedengaran? Kedengeran, terdengar. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Atikah Nurul Afidah, domisilinya di Depok. Mungkin nanti teman-teman ada yang satu domisili, boleh juga. Insya Allah nanti kita bakal ketemu di kelompok 1 ya. Salam kenal semuanya. Terima Salam kasih. kenal Kak Atika, terima kasih banyak. Kemudian di sini ada Kak Habibah. Kak Habibah, silakan Kak Habibah.
Suaranya belum masuk Kak Habibah. Masih belum masuk? Halo, Nah, ini sudah masuk. ya, Bismillah. Perkenalkan kawan-kawan semua, nama saya Habibah Nur Azizah, domisilinya di Cimahi. Salam kenal semuanya, sampai ketemu di break room nanti. Salam kenal Kak Habibah. Kemudian Kak Syifa Asyuro. Boleh Kak Syifa. Nah, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Syifa Syara Safa. Insya Allah nanti kita akan bertemu di kelompok 11 ya. Oke, terima kasih banyak Kak Syifa. Kemudian Kak Sofia silakan Kak Sofia. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sofia Karima, biasa dipanggil Sofia, domisili di Jakarta. Insya Allah nanti akan membersamai kelompok 10. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Sofia. Oke, kemudian ada Kak Lu'lu'il. Silakan Kak Lu'lu'il. Oke, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Lulil Maknun. Insya Allah saya akan membersamai teman-teman di kelompok 6. Sampai ketemu di kelompok 6 ya. Oke, Kak Lu'lu'il. Terima kasih banyak. Kemudian ini ada satu mentor yang berhalangan untuk ini perkenalan atas nama Kak Salsabila Pulungan ya. Tapi nanti akan bertemu dengan teman-teman di sesi breakout room dengan kelompok masing-masing. Kemudian aku absen dulu nih. Kak Rizka tadi sudah ya? Oke, Sudah, berarti Kak. ya. Berarti insya Allah sudah semua ya. Di sini kita ada 11 mentor atau nanti akan ada 11 kelompok, yaitu ada kelompok Kak Aulia, Kak Sofia, Kak Safira, Kak Aminah, Kak Elsa, Kak Rizka, Kak Atika, Kak Habibah, Kak Lu'lu'il, Kak Salsabila, sama satu lagi, Kak, siapa nih? Aku kelewat nih, mohon maaf. Udah 11 belum itu? Kak Sofia sudah? Ya, Safira, pokoknya nanti, Syifa. ya, ya pokoknya nanti kita akan kenal lebih lanjut ya teman-teman. Makanya kita adakan Fresh Meet ini karena kita untuk berkenalan, terutama dari tim kalian sendiri, mentor dan pesertanya. Gitu. Kemudian kita mau panggil pesertanya deh ya. Ini kayaknya pada malu-malu deh, belum pada on cam. Mungkin kita bisa perkenalan dari aku notice ada satu peserta yang udah ikut Keyline dari lama ya. Ada Kak Alivia. Kak Alivia apa bisa on cam dan on mic? Kak Alivia, apakah ada? Mungkin belum bisa ya Kak Alivia. Kalau belum bisa mungkin kata Nia yang Oh, ini lagi Kak. di motor. Oh ya ya, oke oke. Oke. Kalau gitu aku panggil alumninya lagi ya lain. Ada Kak Arifa. Kak Arifa apa bisa on cam dan on mic? Oke, mungkin ini ya. Belum bisa juga para alumni kita jam dulu ke peserta-peserta yang mungkin baru ikut Keyline ke 6 ini. Di sini ada Kak Siti. Kak Siti Nurwakiah. Oke, silakan Kak Siti. Dari mana ini Baik, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Boneka, Sulsel. Oh, Sulawesi Selatan. Kalau Sulawesi Ya. Selatan itu beda nggak ya jamnya sama bagian barat? Beda, Kak. Beda 1 jam. Oh, beda 1 jam. Berarti di sana jam setengah 10, 11 ya? setengah 11. Ya, Oh iya. iya, Kak. Kak Siti Nurrokia, boleh dong perkenalan Kak Siti, namanya siapa, panggilannya siapa, asalnya di mana, terus
mau apa sih yang ingin didapatkan dari Kilain Ramadan ini? Sama Baik, alasannya kenapa pengen ikut Kilain. baik. Perkenalkan nama saya Siti Nurwakia, biasa dipanggil Wakia. Saya berdomisili di Sulsel, Bone. Alasan saya mengikuti kegiatan ini, saya berharap agar bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan lebih berkegiatan lah. Kemudian juga berharap ingin menjaga hafalan, melancarkan hafalan dan menyetorkan hafalan. Ya, gitu Kak. Suaranya tidak kedengaran Kak. Kak Siti ya tadi panggilannya. Wakia Kak. Oh, Wakiah. Kak Wakiah, tahu Kilain dari mana? Perwakilan. Tahu Maaf Kak. tahu program Kilain ini dari mana? Oh, dari Ustazah Habibah. Oh ya, Masya Allah. Oke, berarti nanti ini ya bisa berinteraksi juga selama program Kilain ini dengan Ustazah Habibah. Oke, Iya. terima kasih banyak ya, Kak Siti. Iya Kak. Oke, kemudian kita mau undang lagi ke Spotlight. Kak, sebentar deh, aku tidak terlihat. Kak Nadira. Kak Nadira, silakan boleh Kak Nadira. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Boleh Kak Halo Kak. Nadira? Boleh nih perkenalan Kak Nadira, nama panjangnya siapa, panggilannya siapa, domisili mana, alasan ikut Kilain, dan pengen dapat apa sih selama di Kilain ini? Oke, perkenalkan nama saya Nadira, eh, asli dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Eh, Alasan ikut Kilain karena pengen punya lingkungan yang baru, terus sama memanfaatkan bulan Ramadan yang baik. Oke, Gitu. Masya Allah. Semoga nanti bisa mendapatkan hal-hal yang diinginkan di program ini ya. Terima kasih Amin. banyak, Kak Nadira. Oke, kemudian siapa lagi nih? Kita bisa panggil yang lain. Kak Almas. Kak Almas, apakah bisa, Kak Almas? Halo Oh, belum. Kak Mila. Oh, halo, Kak Almas. Boleh, Kak Almas, bisa on cam sama on mic gak? Mungkin kalau on cam belum bisa Kak Kamila. Eh, Ya udah, jadi nggak yuk. apa-apa. Mm-mm. Boleh, Kak Almas, perkenalan diri sama bisa mungkin testimoni sedikit ya. Kemarin waktu di Kilan Batch 5, eh, testimoninya bagaimana dan pengen dapat apa lagi sih di Kilan Batch 6 ini? Halo teman-teman semua dan kakak-kakak semua. Perkenalkan aku Almas. Sebenarnya domisilinya sekarang lagi di Bandung, asalnya dari Ngawi, Jawa Timur. Terus tadi apalagi Kak alasan ya, alasan ikut Kilain lagi Mm-mm. ya. Oh, testimoni. Iya. Sebelumnya kan waktu Kilain sebelumnya itu sama Kakak Mira juga kebetulan. Terus ngerasa alhamdulillah jadi apa ya? Karena punya lingkungan yang baik, jadi ada trigger untuk menjaga hafalan kayak gitu. Karena sebelumnya mungkin menjaga hafalannya itu cuma sama partner sama teman doang gitu dan kadang tuh waktunya tuh nggak pas gitu untuk sama-sama kosong. Jadi alhamdulillah kemarin waktu tahun lalu itu ikut Kilain jadi apa ya? Jadi lebih ke-trigger aja gitu untuk setoran hafalannya kayak gitu. Terus tes apa ya? Apalagi harapannya ya harapan untuk ikut Iya, Kilain betul. ya semoga masih bisa eh apa namanya setoran lagi terus kayak meluangkan waktunya lagi juga terus apa namanya mendapat lingkungan yang baik juga kayak gitu dan ya istiqomah sebelum dan setelah Ramadan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Kilain Batch ini nggak kalah seru ya sama Kilain sebelumnya. Mudah-mudahan Almas harapan bisa didapatkan lagi di Kilain Batch 6 ini. Oke, terima kasih banyak Kak Almas.
Selanjutnya ada juga nih Kak Tania Yasmin. Kak Tania, apakah bisa berkenalan? Ya, Boleh Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Tania Yasmin, biasa dipanggil Yasmin. Asalnya dari domisilinya Solo. Alasan ikut Kiline em, mau biar bisa istiqomah buat dekat sama Al-Quran dari sebelum Ramadan, selama Ramadan dan setelah Ramadan. Oke Kak Yasmin, boleh ceritakan sedikit keseruan Kilan Batch 5 kemarin? Batch 5 kemarin, Alhamdulillah eh, seru banget karena bisa ketemu offline juga waktu di Solo sama mentor-mentornya. Terus bisa itikaf bareng juga karena ada beberapa mentor yang juga ada di domisilinya sama kayak saya. Terus juga jadi eh, lebih ada yang ngingetin aja setiap kan manusia kan agak ada futur-futurnya. Terus kayak kalau misalnya ngelihat grup atau ngelihat kajian-kajiannya itu kayak bisa ngechat lagi kalau lagi futur. Oke, Masya Allah. Kalau Kak Yasmin, mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi ya di batch ini, walaupun kita memang terpisah jarak gitu ya. Terima kasih banyak Kak Yasmin. Jadi teman-teman kalau batch 5 kemarin eh, Alhamdulillah ada sesi itikaf bareng karena ada beberapa peserta dan mentor yang satu domisili yaitu di daerah Solo. Jadi emang sempat ada satu malam itu beriktikaf bareng sama belajar tentang irama tilawah bareng-bareng. Tapi kalau mungkin yang batch ini belum bisa kita adakan itikaf bersama karena kendala jarak dan beberapa domisili juga yang lebih bervariasi. Seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut aja ya ke sesi selanjutnya. Sebelumnya di sini juga ada beberapa tim lain yang mungkin tidak sedang kondusif untuk berkenalan. Ada Kak Taskia Nada dan Kak Fania ya. Nanti seiring berjalannya waktu akan kita dampingi juga teman-teman di kelas Irama Tilawah ataupun di kelas kajian-kajian muslimahnya. Nah, mungkin teman-teman udah bertanya-tanya ya, apa aja sih program dan bagaimana sih teknis Skillline Batch 6 ini? Mungkin teman-teman Skillline Batch 6 udah beberapa hal yang tahu ya tentang Skillline ini. Jadi mungkin bisa disimak lagi karena ada beberapa yang sedikit berbeda. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini bisa menyimak apa yang akan disampaikan selanjutnya. Nah, sesi selanjutnya di sini kita akan menyambut Ketua Keyline Batch 6 yang nanti juga akan menyampaikan teknis-teknis Keyline Batch 6 yaitu ada Kak Ana Rufaidah. Kepada Kak Ana Rufaidah, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik Kak Kamila, terima kasih. Salam kenal juga ya tadi untuk teman-teman semua yang sudah berkenalan. Untuk yang belum berkenalan, mungkin nanti seiring berjalannya waktu bisa kita agendakan gitu untuk berkenalan lagi. Dan kalau misalkan tadi ada itikaf di Solo nih tahun lalu gitu. Nah, kalau misalkan di sini kan tadi ada beberapa yang sama gitu ya posisinya, lokasinya. Mungkin bisa juga nanti kita agendakan boleh diskusi di grup kayak gitu mau di mana nih itikafnya kayak gitu nanti bisa seiring berjalannya waktu kita memperdekat silaturahmi kita melalui obrolan di grup dan juga itikaf yang mungkin bisa dilaksanakan secara offline seperti itu. Nah, untuk saat ini sesi yang akan kita lakukan adalah berkenalan lebih lanjut dengan Kilain termasuk dengan teknis-teknis pelaksanaan dari program Kilain itu sendiri. Nah, untuk menjelaskan, sini aku akan sekalian share screen ya. Dari guidebook peserta, nanti kalau misalkan teman-teman ada yang ingin dilihat lagi, akan dikirim guidebooknya melalui grup. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, nah di sini ada guidebook Kilain Batch 6 Spesial Ramadan, Best Quran Shine. Kita berharap dengan kita berinteraksi bersama Al-Quran, itu juga akan menyinari hidup kita, menyinari apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, di sini yang pertama yang akan disampaikan adalah terkait regulasi umum.
Regulasi umumnya itu adalah pertama, peserta akan dikelompokkan bersama peserta lain. Jadi untuk di Kilan ini, sistem menghafalnya adalah secara berkelompok, bukan nanti satu-satu terus menghubung mentor kayak gitu. Tapi nanti teman-teman akan dikumpulkan dalam satu waktu, dalam satu kelompok, kemudian bisa eh, apa namanya menghafal bersama, saling lihat nanti mungkin melalui Zoom-nya gitu ya, ada di kamera, teman-teman lihat teman-teman yang lain saling menghafal, kemudian nanti bisa saling menyimak setoran yang sedang dibacakan oleh teman-teman lainnya. Nah, satu kelompok itu terdapat maksimal 6 peserta dan dibimbing oleh satu mentor. Nah, jadi nanti akan ada beberapa peserta dalam satu kelompok, tapi maksimal itu akan ada 6 peserta kayak gitu. Nah, peserta dapat menyetor hafalan kepada mentor yang sudah ditentukan. Jika mentor tersebut berhalangan, dapat menyetor kepada mentor lainnya sesuai arahan. Jika nantinya apa namanya di waktu yang ditentukan itu mentor yang teman-teman eh, miliki itu sedang berhalangan hadir, nanti boleh konfirmasi di grup, baik mentornya dan juga pesertanya, supaya nanti bisa kita arahkan untuk melakukan setoran di sesi lainnya. Nah, kemudian kegiatan monitor hafalan tambahan atau hafalan yang murojaah dilakukan dalam kelas Q-Line. Lalu, waktu pelaksanaan kelas Q-Line sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4 sampai 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini kalau misalkan teman-teman nantinya ingin melakukan tambahan setoran di luar waktu itu diperbolehkan. Nanti boleh komunikasikan saja dengan para mentornya. Misalkan tadi bersama Kak Atikah gitu ya. Kak, aku kurang nih, pengen tambahan lagi setoran malamnya gitu, Mbak, ada tarawih gitu misalkan. Nah, itu boleh nanti yang penting sudah dikomunikasikan terlebih dahulu kepada Kak Atikahnya kayak gitu. Dan atau misalkan Senin, Rabu, Jumat itu ada agenda yang tidak bisa ditinggal gitu. Nah, itu nanti teman-teman juga boleh izin kepada mentornya gitu untuk nanti diganti waktunya di jam lain kayak gitu. Jadi ini meskipun sudah ditentukan nanti masih ada fleksibilitas yang bisa teman-teman sesuaikan kayak gitu ya. Nah, ada 12 kelas wajib selama Q-Line 6 berlangsung dan peserta diwajibkan mengikuti seluruh kelas wajib. 12 kelas wajib itu tadi kan satu pekan itu 3 kali dan insya Allah nanti kita akan ada 4 pekan, makanya ada 12 kelas wajibnya kayak gitu. Dan teman-teman namanya kelas wajib berarti teman-teman wajib untuk mengikuti seluruh kelas tersebut. Tadi kalau misalkan berhalangan berarti perlu ada waktu yang diganti. Nah, ini tadi jika berhalangan hadir, diwajibkan meminta izin kepada mentor dan wajib meminta pertemuan di waktu lain sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama mentor. Lalu, peserta diperbolehkan meminta waktu kelas tambahan kepada mentor masing-masing apabila dirasa kurang cukup hanya dengan 3 kelas wajib dalam 1 minggu. Misalkan tadi targetnya banyak nih gitu, jadi nggak cukup kalau cuma 3 kali setoran gitu. Mau setiap hari itu boleh, yang penting sudah dikomunikasikan dengan mentornya. Lalu, peserta diwajibkan menghidupkan kamera ketika kelas kalian berlangsung, dan peserta dianjurkan untuk menutup mata selama setoran berlangsung. Kemudian peserta diharapkan berada dalam lingkungan kondusif saat kelas Q-Line berlangsung. Peserta diwajibkan mengikuti kajian yang diadakan Q-Line setiap pekannya ya. Nanti insya Allah kajian itu akan dilaksanakan setiap pekan, akan ada 3 kajian. Nah, itu diharapkan seluruh peserta bisa hadir pada kajian tersebut karena nantinya insya Allah materi yang diangkat itu sangat menarik gitu ya. Jadi boleh teman-teman semuanya diluangkan waktunya di tiap hari Sabtu pukul 4 sampai 5 sore itu nanti akan ada kajian. Lalu jika berhalangan hadir kajian, diwajibkan untuk meminta izin kepada mentor dan jika mentor sulit dihubungi, dapat menghubungi nomor admin yang ada di grup peserta. Nanti masing-masing peserta akan dikelompokkan dalam satu grup WhatsApp gitu ya. Nah, kalau misalkan, jadi di situ nanti teman-teman juga tahu nomor dari mentornya teman-teman nanti bisa dihubungi gitu. Tapi kalau misalkan ternyata mentor sulit dihubungi, boleh konfirmasi ke admin supaya nanti bisa admin bantu untuk reach out si mentornya atau nanti bisa dialihkan ke mentor lain seperti itu. Nah, itu regulasi umumnya. Sekarang adalah regulasi kelas. Untuk regulasi kelas itu, nanti kita dari pukul 4 sampai pukul 5 itu kan sekitar 1 jam kayak gitu ya. Nah, dalam waktu 1 jam tersebut, hal yang akan dilakukan adalah pertama kultum selama 10 menit oleh mentor. Jadi nanti di 10 menit pertama, mentor akan menyampaikan materi kultum yang sudah
teman-teman mentor siapkan kayak gitu ya. Nanti boleh teman-teman manfaatkan juga untuk diskusi gitu. Barangkali memang topiknya sedang seru banget nih, teman-teman lagi tertarik banget dengan topik itu, boleh dimanfaatkan untuk saling berdiskusi kayak gitu. Kemudian di 50 menit berikutnya diperbolehkan untuk menghafal dan menyetor. Jika masih ada sisa waktu, peserta tidak meninggalkan room terlebih dahulu dan memanfaatkan waktu untuk menghafal kembali. Jadi nanti eh, selama sesi menghafal dan menyetor itu, teman-teman semuanya tetap berada di satu Zoom yang sama kayak gitu. Nanti open cam, jadi nanti ada vibes-nya gitu ya, ada vibes kalau misalkan ini sama-sama lagi menghafal nih, kalau misalkan biasanya mungkin kita menghafal offline kelihatan di samping kita teman kita lagi baca apa gitu, kedengeran kayak gitu kan. Nah kalau di sini karena memang tadi ya tujuan teman-teman juga banyaknya adalah karena ingin mendapatkan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang interaksi bersama Al-Qurannya itu intensif kayak gitu. Nah disinilah makanya kenapa teman-teman perlu untuk tetap stay selama 1 jam itu di dalam room tersebut supaya terbawa gitu semangatnya, suasananya untuk sama-sama menghafal Al-Quran kayak gitu. Nah, kemudian platform yang disarankan digunakan peserta dan mentor adalah Zoom atau Google Meet. Nah, nanti sebenarnya dari tim Kilat itu menyediakan satu Zoom seperti ini. Kemudian nanti teman-teman akan di satu waktu yang sama tersebut akan dibagi ke dalam beberapa breakout room kayak gitu. Tapi kalau misalkan ternyata nanti ada kendala, boleh nanti teman-teman gunakan Google Meet atau platform lain gitu ya sebagai alternatif. Yang penting nanti para mentor itu mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada tim Q lainnya kayak gitu. Nah, lalu peserta dan mentor wajib untuk memakai pakaian yang bersih, sopan, dan menutup aurat ya, karena memang interaksi kita tidak hanya interaksi dengan antara mentor dan peserta, tapi tentunya interaksi kita bersama Al-Quran gitu. Jadi sebisa mungkin itu kita memakai pakaian terbaik kita untuk nantinya kita berinteraksi bersama Al-Quran. Kemudian tidak diperbolehkan makan saat kelas berlangsung, minum diperbolehkan. Nah, kalau ini tuh kan biasanya memang bukan pas Ramadan gitu ya. Jadi kadang mungkin ada yang lagi iseng gitu mungkin mau makan, nah itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan ini karena selama Ramadan gitu ya, jadi kayaknya sih teman-teman nggak akan makan dan minum ya, kecuali kalau memang lagi haid kayak gitu. Tapi nanti kalau pun lagi berhalangan itu boleh minum, tapi kalau makan eh, tidak ya, nanti teman-temannya juga jadi kepengen gitu kan ya, nanggung dikit lagi buka puasa. Oke, nah kemudian di sini peserta diwajibkan mengisi lembar murojaah dan dikabarkan setiap pertemuan berikutnya. Dan peserta diwajibkan mengisi lembar tilawah dan dikabarkan setiap pertemuan berikutnya. Jadi nanti kita ada 3 form. Pertama itu form ziyadah atau menambah hafalan, kemudian ada form murojaah, dan juga form tilawah kayak gitu. Nah, setelah ini akan dijelaskan lebih lanjut ya, supaya teman-teman lebih paham gitu, lebih terbayang bagaimana sih yang dimaksud dengan form tersebut. Nah, mutabaah adalah form untuk mendata atau mencatat setoran hafalan dan murojaah peserta. Form ziyadah adalah form untuk mencatat setoran hafalan atau murojaah, dan form ini diisi oleh mentor. Jadi, form ziyadah itu adalah form ketika teman-teman menyetorkan hafalannya kepada mentor, meskipun itu mungkin yang teman-teman setorkan sudah pernah teman-teman setorkan sebelumnya gitu. Jadi mungkin teman-teman sudah punya hafalan 15 juz gitu misalkan, atau kemarin ada yang dilihat tuh sudah ada yang 30 juz kayak gitu ya. Nah, itu berarti kan mengikuti sesi ini, mengikuti klien ini untuk murojaah kayak gitu. Nah, nanti hal yang teman-teman setorkan itu akan masuk ke form ziyadah dan itu akan diisi oleh mentor kayak gitu. Nanti di situ ada beberapa penilaian yang juga akan diisi oleh mentor. Nah, kemudian form murojaah adalah form untuk mencatat murojaah yang dilakukan secara mandiri oleh peserta. Surat yang ditulis dalam form murojaah adalah surat yang telah disetorkan. Nah, kemudian ini kalau form murojaah itu adalah form yang teman-teman nanti tuliskan sendiri. Jadi di luar kelas Q-Line pasti kan nanti teman-teman ada interaksi juga bersama Al-Quran kayak gitu ya. Apa yang sudah teman-teman setorkan itu nanti akan dimurojaahkan kembali oleh teman-teman. Nah, itu teman-teman boleh dicatat gitu di form murojaahnya. Hari ini sudah murojaah surat apa, berapa kali kayak gitu. Nah, kemudian peserta mengisi mutabaah di spreadsheet yang telah disediakan dengan jujur. Jadi nanti mutabaahnya itu dalam bentuk spreadsheet yang akan dibagikan satu mutabaah itu untuk masing-masing satu peserta. Jadi nanti yang bisa akses mutabaah tersebut hanya peserta tersebut dengan mentor yang sedang mengampu dan mendampingi teman-teman.
Jadi jangan khawatir kalau teman-teman yang lain bisa tahu gitu ya. Misalkan, aduh aku nggak enak nih kalau misalkan ketahuan gitu sama teman lainnya. Nah itu jangan khawatir karena mutabaahnya hanya bisa diakses oleh teman-teman dan mentornya. Nah, ini untuk form ziyadah dan murojaah. Ini mungkin agak terlalu kecil ya di sini, tapi nanti akan dibantu dijelaskan yang lebih besar dengan para mentor. Tapi kalau misalkan aku coba bantu jelaskan di awal, yang pertama di sini ada form ziyadah. Nah, itu nanti ada nomornya, kemudian tanggalnya, tanggal hari itu hari apa gitu. Misalkan hari Senin besok, teman-teman 24 Februari 2025, surat atau ayatnya misalkan mau setar Al-Baqarah 1 sampai 10. Nah, kemudian di sini ada indikator bacaan dan indikator hafalan. Indikator bacaan itu adalah indikator tahsinnya kayak gitu ya, dari segi bacaannya apakah teman-teman sudah bagus panjang pendeknya atau mungkin pelafalannya kayak gitu, atau mungkin ada mati atau tanwinnya yang kurang tepat. Nah, itu masuk dalam indikator bacaan. Kalau misalkan teman-teman ada yang kurang tepat di bagian tersebut gitu, misalkan aduh harusnya ini panjangnya 2 harokat gitu, tapi teman-teman karena terburu-buru bacanya jadi kecepatan akhirnya nggak panjang gitu ya bacanya. Nah itu berarti berkurang 1 poin kayak gitu. Nah kemudian apa namanya, misalkan kalau indikator hafalan itu dari kualitas hafalannya teman-teman, apakah teman-teman benar-benar mengingat dengan baik hal yang teman-teman setorkan atau tidak. Nanti kalau misalkan ada lupanya atau ada kelirunya gitu ya, itu nanti akan dikurangi 2 poin gitu. Kemudian nanti akan ada dihitung jumlahnya berapa dan akan dikategorikan apakah ini masuk setoran yang mumtaz, jayid jiddan, jayid atau makbul gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan mentornya merasa oh ini sepertinya kurang lancar nih, nanti mungkin boleh diulang lagi kayak gitu supaya nanti tujuannya adalah biar eh, kita benar-benar memanfaatkan dengan semaksimal mungkin sesi ini untuk bisa menghafal dengan mantap gitu ya, dengan baik seperti itu. Nah, kemudian untuk murojaah di sini ada tanggal juga tadi. Nah, kalau misalkan perbedaannya antara ziyadah dan murojaah itu salah satunya adalah untuk form ziyadah itu diisinya tergantung ya sesuai dengan apakah teman-teman setiap hari menyetornya atau tidak kayak gitu. Bisa jadi kalau misalkan teman-teman hanya setoran di kelas yang ditentukan, mungkin kan berarti hanya ada 3 waktu gitu ya yang diisi. Nah, tapi kalau misalkan form murojaah itu akan diisi setiap hari karena harapannya teman-teman peserta itu selalu murojaah setiap harinya. Nanti ditulis tanggalnya 25, 26, 27 sampai seterusnya. Kalau bisa bahkan pemrojaah ini mungkin bisa dipakai setelah teman-teman selesai Q-line pun ini bisa tetap teman-teman gunakan kayak gitu ya. Nah, nanti juz atau suratnya teman-teman tulis. Misalkan sekarang satu apa namanya murojaah mandirinya itu juz 1 gitu, 5 halaman pertama. Nah, ditulis. Kemudian di situ ada bagian target gitu ya. Di bagian target itu teman-teman tuliskan target teman-teman berapa kali untuk murojaah hari itu. Misalkan teman-teman ingin targetnya mengulang juz satunya itu mau diulang 5 kali gitu. Misalkan 5 kali. Nah, itu targetnya teman-teman. Pelaksanaannya nanti silakan teman-teman tuliskan di bagian yang berwarna kuning, biru, dan hijau ini gitu. Misalkan di waktu subuh sampai zuhur, teman-teman sudah murojaah 2 kali. Berarti tulis 2 garis kayak gitu ya. Kemudian di apa namanya setelah zuhur sampai maghrib gitu teman-teman isinya murojaah 3 kali berarti tulis 3 garis. Nah kemudian di isya sampai maghrib sampai isya teman-teman murojaah juga nih 1 kali, tulis 1 kali. Nah itu ditulis berdasarkan dalam rentang waktu tersebut berapa kali teman-teman sudah menyelesaikan putaran murojaah yang sudah teman-teman targetkan kayak gitu ya. Nah kemudian nanti di situ ada bagian evaluasi. Di bagian evaluasi itu teman-teman boleh dilihat nih berapa ya kira-kira jadinya aku hari ini murojaahnya kayak gitu. Misalkan alhamdulillah tadi kan 3, 2 sama 1 gitu ya. Berarti 6 kali tulis 6 kayak gitu. Berarti kan kalau misalkan kita lihat dari targetnya dan evaluasinya, alhamdulillah hari ini lebih banyak gitu daripada yang ditargetkan. Atau misalkan ternyata oh Qadarullah ternyata hari ini ternyata lebih sibuk dari yang aku bayangkan gitu kan, misalkan akhirnya cuma sempat 2 kali gitu. Nah itu boleh juga ditulis nanti 2 sesuaikan dengan bagaimana pelaksanaan yang teman-teman lakukan kayak gitu. Kemudian di sini ada tilawah.
Nah, setiap peserta akan diberikan template checklist tilawah per minggu. Metode yang digunakan adalah metode TES. Dengan rumusnya adalah 5/180 atau maksudnya itu adalah setiap peserta harus menyisihkan 5 menit waktunya untuk tilawah per 180 menit atau 3 jam sekali. Surat yang ditilawahkan itu bebas, dapat disesuaikan dengan kondisi peserta, dan setiap minggunya lembar checklist akan dikumpulkan dan dievaluasi. Nah, kalau misalkan ini, seperti yang dibilang gitu ya, 5 menit per 3 jam sekali. Jadi, targetnya dalam tilawah ini itu adalah kita itu bisa sama-sama rutin gitu ya, untuk berinteraksi bersama Al-Quran. Jadi, misalkan dari jam 6 gitu, dari jam 6 atau jam 5 subuh. Nah, jam 5 sampai jam 8. Nah, di antara jam 5 sampai jam 8 itu kita perlu meluangkan waktu 5 menit aja. Dari 3 jam aktivitas yang telah kita lakukan, 5 menit aja kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Berapapun halaman yang kita dapatkan kayak gitu ya. Nah, kemudian nanti dari jam 8 sampai jam berapa? 10 kayak gitu. Jam 8 sampai jam 10, 3 jam berikutnya, setelah misalkan kita udah selesai ngejemur gitu, habis nyuci, nah itu 5 menit habis jemur kita tilawah dulu gitu. Atau misalkan kemudian berikutnya jam 10 sampai jam 12 atau jam 1 kayak gitu. Habis kita beraktivitas yang lain, pokoknya di sini targetnya adalah kita terus meluangkan waktu 5 menit per 3 jam sekali untuk dapat tilawah kayak gitu. Dengan harapan kita bisa konsisten, dengan harapan kita bisa semakin sering gitu ya bertemu dengan Al-Qur'annya di hari itu gitu. Nah, tapi kalau misalkan targetnya itu dibebaskan gitu ya. Apakah nantinya teman-teman pingin 1 juz kah atau berapa halamankah? Nah, itu dibebaskan. Cuma yang penting itu adalah si 5 menitnya itu. Kalau misalkan teman-teman ternyata ada targetnya pingin 1 juz dan 5 menit itu dirasa kurang gitu ya. Nah, itu berarti boleh ditambahkan. Nah, penting minimal 5 menit untuk teman-teman tilawah per 3 jam sekali. Nah, ini ya untuk formnya kayak gitu. Nanti teman-teman ini dari Senin sampai Ahad kayak gitu, teman-teman boleh checklist. Oh, jam 6 aku udah tilawah, checklist. Jam 9 udah tilawah, checklist. Jam 12 udah tilawah, checklist kayak gitu. Nah, ini bisa teman-teman gunakan sebagai motivasi gitu ya untuk "Wah, udah jam 6 nih aku udah harus tilawah kayak gitu." Berikutnya, ini ada ujian tahfiz. Ujian tahfiz ini bersifat wajib bagi seluruh peserta. Ujian tahfiz dilaksanakan di hari terakhir kelas wajib Q-Line, dan jika peserta melewati ujian ini, jika peserta tidak melakukan ujian ini, maka tidak akan mendapatkan sertifikat untuk yang ujiannya gitu ya, untuk yang sertifikat hafalannya. Nah, sistem ujiannya adalah nantinya itu terbagi dua ya, teman-teman. Ada yang tasmi dan juga ada yang MHQ gitu sifatnya. Nah, kalau yang tasmi itu jika peserta menyetorkan hafalan 5 halaman atau kurang dari itu kayak gitu. Itu nanti boleh ditasmikan. Tapi kalau misalkan lebih dari 5 halaman, misalkan ada yang 1 juz, 2 juz, 3 juz sampai seterusnya, nah itu nanti sistemnya akan MHQ gitu. Peserta akan diberikan beberapa pertanyaan untuk melanjutkan ayat, dan pertanyaan itu diambil dari surat atau ayat yang telah disetorkan sebelumnya. Makanya tadi kenapa kita perlu ketika setoran itu sebisa mungkin sudah lancar banget nih hafalannya, karena nanti akan memudahkan kita juga untuk terus mengingat apa yang sudah kita setorkan kayak gitu. Oke, kemudian di sini ada rapot. Nah, peserta itu nanti akan mendapatkan rapot setelah seluruh kegiatan Q-Line selesai dilaksanakan. Rapotnya itu nanti berisi dinilai berdasarkan jumlah kehadiran kelas wajibnya. Jadi nanti akan diabsen gitu ya sama mentornya berapa kali nih hadir di kelas wajibnya, kemudian di waktu kajiannya, kemudian kelas irama tilawahnya itu nanti juga akan kita lihat kayak gitu. Kemudian rata-rata nilai ziyadah hafalan atau murojaah, makanya tadi ada penilaian kan ya, kalau misalkan lancar berarti 100, kalau misalkan ada keliru sedikit berarti akan dikurangi berdasarkan beberapa poin yang memang perlu diperbaiki. Dan juga rata-rata nilai ujian yang telah dilaksanakan. Kalau misalkan ada teman-teman yang masih dibingungin, mungkin tadi kecepatan gitu, atau mungkin sempat putus-putus gitu di teman-teman ya penjelasannya. Nanti setelah ini akan ada sesi breakout room, boleh teman-teman berkumpul bersama mentornya untuk kemudian tanya jawab nih, maksudnya apa sih yang tadi kayak gitu. Nanti boleh
ditanya ke mentor masing-masing. Nah, di sini sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu ya, semoga dalam forum ini, dalam majelis ini kita bisa sama-sama berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi gitu ya. Karena di sini insya Allah semuanya memiliki keinginan untuk sama-sama belajar dan sama-sama saling berbagi gitu ya, saling mengajarkan untuk kita bisa sama-sama motivasi supaya bisa lebih baik lagi dalam berinteraksi bersama Al-Quran. Seperti itu. Nah, itu saja yang bisa aku sampaikan dari sesi apa ya, sharing ini gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang teman-teman ingin tanyakan, boleh ditanyakan. Sekarang aku kembalikan dulu kepada Kak Kamila. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Kak Ana yang telah menjelaskan tentang teknis-teknis Q-Line. Insya Allah sudah disampaikan secara jelas oleh Kak Ana dan sudah dikirim juga ya file guidebooknya ke kelompok, ke grup besar. Nanti bisa teman-teman buka perihal tentang kelompoknya. Di situ juga udah ada info-info tentang pembagian kelompok. Nah, teman-teman bisa melihat di grup masing-masing ya, ada guidebook yang bisa teman-teman baca dan membagikan kelompoknya. Kemana sih teman-teman kelompoknya? Apakah di satu, dua, empat, lima? Nah, untuk lebih jelasnya dan untuk perkenalan lebih lanjut dan untuk sesi tanya jawab nanti teman-teman bisa tanyakan di sesi breakout room. Nah, di sini sudah dibuka ya 11 breakout room sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan teman-teman boleh join ke kelompok yang telah ditentukan. Nanti akan disampaikan secara 15 menit ya. Nanti kalau sudah silakan teman-teman kembali ke main room untuk dilakukan sesi penutupan. Oke, silakan boleh teman-teman join ke kelompok masing-masing. Untuk kelompoknya bisa teman-teman lihat di grup ya. سيدي الرئيس تنزف الألعاب سيدي الرئيس نحن الهاربون نحن المبعدون نحن المذنبون نحن Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ya di sesi main room kali ini. Alhamdulillah sesi breakout room udah selesai ya. Jadi teman-teman udah ada gambaran nih tentang teknis kalian seperti apa. Kemudian teman-teman juga udah saling kenalan antar mentor juga antar peserta. Harapannya nanti Q-Line ini bisa jadi wadah teman-teman untuk membangun relasi ya. Untuk membangun relasi dalam perihal berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi teman-teman jangan sampai lewatkan nih kesempatan untuk kenalan dengan peserta lainnya. Kemudian bisa juga kenal dengan mentor yang lainnya juga karena kita udah disatukan dalam komunitas yang memiliki ke apa namanya memiliki keinginan yang sama untuk berinteraksi selama bulan Ramadan ini. Jadi dimanfaatkan secara baik-baik. Nah, tadi teman-teman juga udah masuk ke sesi tanya jawab ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Jika ada yang ditanyakan bisa ke mentor masing-masing di grup masing-masing yang sudah ada grupnya di komunitas WhatsApp ya. Teman-teman bisa join di sana. Dan jangan lupa teman-teman untuk kiraan ini kita buka sampai awal Ramadan nanti, sampai tanggal 2. Jadi teman-teman yang punya kenalan, yang pengen ngajak buat menghafal atau meroja bareng, diajak aja karena kita masih buka sampai bulan Ramadan tanggal 2 nanti. Karena memang kebanyakan orang-orang baru nyari program itu deket-deket Ramadan ya. Mungkin belum tahu atau belum ngeh nih kalau ternyata Ramadan itu udah bentar lagi. Jadi kita masih buka kesempatan buat temen teman-teman yang lain untuk join program ini. Dan teman-teman untuk Kilain sendiri itu merupakan salah satu program di bidang Al-Quran yang diadakan oleh Aronika Project. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin tahu program-program lainnya, teman-teman bisa follow Instagram Aronika Project di @aronikaproject yaitu yang sudah teman-teman ketahui ya sebelum mendaftar program ini. Di situ kita juga melakukan program-program yang lain setiap tahunnya. Nah, teman-teman, mungkin kita sampai di penghujung acara ya. Jadi barakallah buat teman-teman semua yang sudah menyisihkan waktu untuk mengikuti First Meet pada pagi hari ini. Yang perlu kita ingat, memang kalau misalkan menghafal Quran itu sudah banyak ya yang menghafal Quran, tapi untuk menjaganya, untuk istiqomah itu justru lebih sulit.
Jadi teman-teman jangan lupa kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran, merojaah, sama menghafal. Karena kalau kita menghafal aja dan nggak kita ulang-ulang itu ibarat seperti air yang berkarat ya, dia nggak mengalir. Jadi percuma kalau kita udah selesaikan semuanya, tapi nggak kita ulang-ulang. Jadi airnya tuh nggak mengalir, hanya berkarat di tubuh kita. Jadi buat apa kita menjadi seseorang dengan tubuh yang berkarat dibanding dengan seseorang yang mengalirkan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya yang sudah pernah dihafal. Baik teman-teman, sebelum kita tutup sesi pada hari ini, kita dengarkan doa yang akan disampaikan oleh Kak Aulia. Kak Aulia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Kak. Terima kasih, Kak Kamila. Baik, teman-teman, kita hadirkan hati dan jiwa raga kita untuk berkhidmat kepada Allah ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اجعل حفلتنا هذه حفلة مباركة وتفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وأساتذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل العمل وأهل الإخلاص وأهل الطاعة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والضلال والطغيان والمعصية. ربنا زد لنا علوما نافعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan kepada Kak Aulia yang telah membacakan doa untuk menutup sesi First Meet pada kali ini. Nah, kalau tadi kita tak kenal sama kata saya, maka kita meninggalkan kenangan ya di sesi First Meet kali ini. Jadi boleh teman-teman kita mau foto bareng sebelum kita akhiri benar-benar First Meet pada pagi hari ini. Teman-teman boleh banget dibuka kameranya, kita bisa mengabadikan dulu sesi First Meet pada hari ini. Nanti dibantu oleh Kak Taskia Nada ya. Kak Taskia Nada, apakah ada? Boleh teman-teman ditunggu dulu nih buat on cam. Oh, ada. Oke. Oke. Udah semua? Teman-teman, kita hitung 5 detik lagi ya teman-teman yang bisa on cam. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Boleh Kak Taskin ada dipimpin untuk screenshotnya. Gaya Oke. biasa dulu ya teman-teman, gaya formal. Hitung ya sampai 1, 2, 3. Ada 2 slide ya. Teman-teman senyum Ya, terus ya. Nggak tahu di slide mana. Mana jadi 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya L ya teman-teman. Gaya signature-nya Keyline. Boleh teman-teman tangannya L kayak gini. Oke, 1, 2, 3. Selanjutnya slide. Tahan 1, 2, 3. Oke, sudah.
Oke, terima kasih banyak Kak TN dan teman-teman semua, teman-teman peserta maupun kakak-kakak mentor. Mari kita akhiri first meet kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah alamin, astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa teman-teman di kelas besok ya, kelas perdana teman-teman masing-masing di Senin sore. Dan juga jangan lupa nanti di setiap weekend akan ada kajian dan minggu depan kita akan mulai kelas irama tilawah. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya jika ada salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.